Pemirsa, pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tidak menghentikan kontroversi yang terjadi. Sejumlah pihak meminta agar Presiden Prabowo Subianto menolak Gus Miftah mundur dari jabatan tersebut. Hingga kini pihak istana belum secara resmi memberhentikan Gus Miftah dan menunjuk siapa penggantinya. Kontroversi kasus Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah masih terus bergulir. Setelah menyatakan mundur dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, muncul desakan agar Presiden menolak pengunduran diri Miftah. Aliansi Santri Jalanan Yogyakarta mendesak agar Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gus Miftah. Mereka mengaku masih membutuhkan sosok Gus Miftah yang mau berdakwah di kalangan santri jalanan. Selain itu muncul petisi yang meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah, memohon pada Gus Miftah untuk bersedia kembali mengabdi pada negara dan mengajak rakyat memaafkan. Bahkan tukang es teh yang viral, Sun Haji, juga ikut menangisi dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk menolak keputusan Gus Miftah untuk mundur. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Namun, pihak keluarga Gus Miftah menghormati keputusan Gus Miftah dan mendukung keputusan tersebut. Jabatan itu nggak selamanya kok, hanya titipan kok. Jadi nggak jadi masalah buat kakak saya dan keluarga untuk mengundurkan diri, membuktikan sebagai jiwa kesatria, sebagai seorang pemberani. Dan tidak ada kok korupsi di Indonesia ini yang berani seperti kakak saya, Gus Miftah. Tapi kakak saya berani, karena apa? Niat kakak saya tulus untuk membuktikan kepada Indonesia luas, ya toh, menjadi seorang pejabat itu ya harus berani mengambil risiko dan tindakan. Sebelumnya, pengunduran diri Miftah Maulana dari jabatan utusan khusus mendapat tanggapan positif dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyebutkan tindakan Miftah sebagai tindakan bertanggung jawab yang harus dihargai. Presiden pun akan mencari pengganti Gus Miftah. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis Ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Hingga saat ini, Gus Miftah belum menemui Presiden Prabowo yang rencananya diagendakan pada pekan ini. Secara resmi, pihak istana juga belum menegaskan telah memberhentikan Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lantas akankah Gus Miftah secara resmi akan diberhentikan Presiden Prabowo dan siapa yang akan menjadi penggantinya? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Sun Haji, pria penjual es teh asal Magelang yang sempat diolok-olok oleh Gus Miftah, tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan lewat sebuah video. Sambil menangis, Sun Haji meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Sejak viralnya video Gus Miftah yang menghina Sun Haji, banyak petisi dibuat masyarakat yang mendesak Gus Miftah dicopot dari jabatannya. Tak lama kemudian, pemirsa, Gus Miftah sendiri yang mengundurkan diri meski belum dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Akankah permintaan penjual es teh asal Magelang ini diterima oleh Presiden Prabowo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik UI Profesor Effendi Ghazali yang sudah bergabung di studio. Kemudian ada pakar politik Undip Profesor Teguh Yuwono dan juga anggota DPR RI dari Komisi 8 Maman Imanul Haq. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Kang Maman terlebih dahulu. Kang Maman, kalau kita mendengarkan pernyataan disampaikan oleh Sun Haji ya, ini selaku pedagang es teh yang menyampaikan permintaannya
kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Komisi 8 DPR RI menanggapi ini bagaimana? Turut menyambutkah atau seperti apa, Kang Maman? Iya, tentu itu adalah hak prerogatif Presiden soal diterima permintaan pengunduran dirinya Gus Miftah atau enggak. Tapi paling tidak ada dua hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, fenomena Gus Miftah itu menjadi momentum kita untuk kembali menghadirkan para dai yang memiliki wawasan keagamaan yang luas, nilai kebangsaan yang kuat, dan punya nilai etika dan keadaban publik, sehingga menjadi contoh. Ini menjadi catatan bagi saya yang mengusulkan sertifikasi dai, bahwa sertifikasi itu harus dilakukan bukan untuk melakukan pembungkaman, apalagi menghadirkan negara untuk mengkontrol, itu tidak boleh. Tetapi sertifikasi ini semata-mata untuk menjaga kewarasan kita dalam berpikir, karena salah satu tujuan agama itu adalah hifdzul aqli, menjaga kewarasan berpikir, dan juga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua, tentu presiden mengundurnya Gus Miftah adalah sebuah tradisi yang menarik yang harus diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain bila melakukan kesalahan. Ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Kalau kita lihat beberapa negara, pejabat-pejabatnya berani mundur ketika melakukan kesalahan. Nah, Gus Miftah telah memberi contoh terbaik bahwa desakan netizen, dan tentu saya terima kasih atas kontrol netizen yang begitu kuat, dan akhirnya Gus Miftah memberi contoh bahwa sesungguhnya dia mengundurkan diri. Soal itu diterima oleh Presiden atau tidak, sekali lagi kita serahkan kepada Pak Prabowo. Yang pasti Pak Prabowo mengingatkan kembali ke kita bahwa tidak boleh ada rakyat kecil yang terhinakan, terendahkan, dan sebagainya. Semua pejabat harus menjaga etika-etika publik, menjaga berhati-hati dalam melakukan statement dan sebagainya di tengah perubahan yang sangat cepat melalui netizen, media sosial, sehingga kita tidak bisa melakukan apologi, pembantahan, apalagi melakukan pembenaran-pembenaran terhadap sesuatu yang dianggap sangat menodai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan. Baik, saya ingin menuju ke Bang Ege. Ya. Bang Ege, ketika melihat dari kacamata komunikasi politik, apa yang disampaikan Gus Miftah terhadap Sun Haji ini, Bang Ege melihatnya seperti apa? Pertama posisi utusan khusus itu tentu kita harus menyadari itu posisi yang tinggi ya, setingkat menteri. Dan kalau kita lihat di urutan-urutannya itu penting-penting kan, seperti Hasyim Joyokusumo, utusan khusus presiden untuk climate change dan energi terbarukan misalnya. Jadi itu adalah kelompok orang-orang yang diharapkan memiliki tentu saja performa yang tinggi dan baik. Nah, khusus kemudian kepada Gus Miftah ini, memang sebelum ini kan kita tahu dia punya latar belakang berkomunikasi, berdakwah itu dengan disebut dalam bahasanya Pak Prabowo itu kalangan marginal atau kalangan kita-kita lah, rakyat biasa begitu ya. Nah, pada bagian di mana dia terkena masalah ini, itu kan ada semacam dianggap mengolok-olok penjual ST tadi yang Sun Haji. Nah, yang penting bagi ilmu komunikasi itu adalah ketika Anda sudah melepaskan sesuatu yang anggaplah kelepasan gitu ya. Biasanya orang memperbaiki situasi itu. Katakan sudah mengatakan, ST jual aja habis, jual misalnya gitu kan. Maaf lo tadi bercanda gitu. Nah, sesudah itu bilang, misalnya banyak juga yang mengatakan sudah itu, ayo silakan ST-nya dibeli, saya yang bayar dari atas misalnya. Jadi ada perbaikan-perbaikan kalimat di ujungnya sehingga dia tidak hanya ditwist begitu saja. Sama seperti misalnya dengan seniman kita itu, Bu Yanti kan ada juga yang kalimat seperti itu ternyata tidak ada perbaikan sesudah itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, semua orang bisa mengalaminya, tetapi kemudian ini diharapkan berada pada posisi utusan khusus presiden ketika presidennya menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Yai Maman tadi, bahwa dia sangat peduli terhadap rakyat biasa yang berjuang keras dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu perlu makan bergizi gratis itu. Dan pembangunan rumah 3 juta setahun. Oke, tapi gini Bang Ege, kita coba fokusnya adalah soal bagaimana potensi Gus Miftah ini di pemerintahan sebagai utusan khusus, apakah memang akan dicopot atau tidak. Kalau kita mendengarkan pernyataan disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, saya bacakan ya. Prof. Ege, ini mengatakan bahwa posisi utusan khusus ini dapat dibiarkan kosong jika individu yang sebelumnya menjabat memutuskan untuk mengundurkan diri. Berangkat dari pernyataan ini, bagaimana potensi pemerintah nanti mengambil sikap soal utusan khusus ini? Nah, saya ingin mengatakan communication itu ada pada beberapa bagian itu bisa reversible, bisa juga tidak. Yang sering kali disebut istilah communication is irreversible. Nah, yang mau saya katakan adalah lihat seperti pada kejadian itu. Ya kan, pada awalnya misalnya Sun Haji, kan itu waktu diwawancara merasakan
agak sakit hati, kurang lebih gitu. Tapi sekarang dia merasakan orangnya sudah datang minta maaf, sesudah dibantu dan segala macam, jadi kalimatnya lain. Tolong dong, jangan sampai Gus Miftah begitu misalnya. Tapi pada bagian lain kita lihat pada awalnya ada utusan khusus yang diberikan. Saya tidak tahu persis kapan ini posisi ada ya, karena kalau bagi saya, dalam hati saya ini Yai Maman ini sudah utusan khusus presiden sejak zaman Gus Dur ini. Untuk persis loh, toleransi keberagaman. Nah, balik ke hal itu setelah terjadi ini, communication itu is reversible ya atau irreversible. Karena kalau sudah itu terjadi, maka Bang Dasko akhirnya mengatakan, nah sementara kita bisa membiarkan ini tidak diisi, ya atau kita cari penggantinya gitu. Pada saat ini kan posisi pemerintah demikian. Jadi saya ingin katakan adalah ini semacam evaluasi dari apa yang sedang terjadi gitu. Baik. Kita ke Prof. Teguh. Prof. Teguh, apakah dengan mundurnya Gus Miftah ini menjadi sebuah jawaban atau solusi dari kasus atau polemik yang sekarang ini sedang terjadi? Iya. Dalam perspektif politik sebetulnya apa yang hari ini dilakukan itu berhubungan dengan persoalan kepercayaan publik. Saya kira kita paham persis bahwa hari ini Prabowo Gibran itu kan dalam posisi yang sangat dipercaya oleh publik. Beliau menang satu putaran dengan angka yang meyakinkan sehingga menghasilkan trust publik yang sangat tinggi. Nah, dengan kasus Gus Miftah seperti ini yang beliau otomatis menjadi bagian dari pemerintahan, itu menjadi pertanyaan apakah kasus beliau berperilaku seperti itu kemudian tidak mempengaruhi public trust yang begitu besar terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita tahu ya kalau pemerintahan baru itu kan menghadapi banyak agenda-agenda baru yang harus segera diselesaikan. Nah, pertanyaannya adalah ketika jabatan ini barangkali belum 100 hari atau belum sekian bulan, belum 3 bulan, kemudian ini akan mengganggu bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran berkinerja di dalam memelihara kepercayaan masyarakat. Karena barangkali karena background Gus Miftah yang memang tidak punya pengalaman banyak di pemerintahan, itu barangkali komunikasi-komunikasi yang digunakan kan komunikasi masyarakat yang itu mungkin tidak dipikirkan bahwa ini punya dampak, ya kan? Statement-statement yang tadi sifatnya personal, kemudian mungkin selama ini beliau biasa begitu, karena kasusnya kan tidak hanya dengan tukang es ya, sebetulnya kan yang lain juga ada ya beberapa yang mengungkap video-video lama, tetapi ini bisa mengganggu pemerintahan, ini yang jadi masalah. Kemudian dengan pressure yang kuat para netizen, dengan pressure yang kuat oleh para publik itu, kemudian ini mengganggu bagaimana pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Jadi kalau menurut saya sekarang tinggal ya, karena ini kan namanya utusan khusus atau kementerian itu kan prerogatif presiden. Jadi ketika ini apakah mau diterima atau tidak, tapi sebetulnya ada di Pak Presiden sendiri. Tetapi harus dihitung apakah dengan kasus seperti ini kepercayaan publik bisa tetap dipertahankan, apakah permohonan maaf itu juga sudah cukup untuk kontinuitas pemerintahan. Ini saya kira harus dihitung dengan cermat dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan bermain resiko dengan misalnya sudah ditegur oleh oleh Seskap, kemudian juga diperingatkan oleh komunikasi politik presiden. Saya kira ini menjadi persoalan menjadi tidak mudah ya, bukan sekedar persoalan ini kekeliruan berkomunikasi, tetapi menyangkut bagaimana kepercayaan publik yang tinggi itu sedikit tergerus dengan kasus ini. Saya kira itu poin penyebabnya, Mas Aditya. Oke, jadi ada risiko politik yang bisa dihadapi pemerintah ya kalau tidak segera mengambil sikap. Nanti resikonya sangat besar karena kemudian kalau public trust turun, kemudian padahal beliau kan utusan kerukunan umat beragama. Ini malah membuat tidak rukun, membuat tidak happy di masyarakat. Ini kan menjadi anomali ya di dalam komunikasi politik, menjadi anomali di dalam trust terhadap government. Karena ini era-era awal gitu. Di awal pemerintahan yang sudah bagus dibangun, ini mengalami penurunan kepercayaan. Ini berbahaya di dalam konteks politik kita gitu. Oke, nanti kita akan coba menakar bagaimana potensi sikap dari pemerintah.